البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan tentang apa? Indah azam. Nah, siapa itu Raja Habasyah yang melindungi para sahabat dan membela mereka? Naam, Ashamah An-Najasyi, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan menyolatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu taala, kama labitha sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'dal bi'tsah. Berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah setelah bi'tsah? Apa yang dimaksud bi'tsah? Aba Yusuf, maksud dari bi'tsah itu apa? Nah, jadi maknanya berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah setelah beliau diutus menjadi Rasul? Diutus menjadi Rasul pada umur berapa? Mujahid? 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun ini berapa lama beliau tinggal? Wal jawab 13 sanah, 13 tahun. Berarti keseluruhan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di Mekah berapa lama? Semenjak dilahirkan. Indak ya Nabil. Nah, 53 tahun. Nah, wa dalilu hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 40 famakatha bi Makkah 13 sanah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan diturunkan wahyu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berumur 40 tahun. Inilah yang diistilahkan dengan apa? Waktu bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famakatha bi Makkah 13 sanah. Kemudian beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun. Dan selama 13 tahun tersebut beliau mendakwakan tauhid, mengokohkan pondasi utama. Ya, kapan saja pondasi ini tidak kuat ikhwanifillah, maka tidak akan mungkin dibangun di atasnya suatu bangunan yang kokoh. Makanya banyak syariat-syariat dan hukum-hukum ikhwanifillah turunnya pada periode Madinah. Adapun pada periode Mekah
waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkonsentrasikan untuk berdakwah kepada tauhid, agar manusia betul-betul yakin tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma umira bil hijrati fahajara ilal Madinah. Kemudian diperintahkan untuk berhijrah, maka Nabi pun berhijrah menuju ke Madinah. Famakatha biha 10 sinin. Maka beliau tinggal di Madinah tersebut selama 10 tahun. Tsumma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau diwafatkan sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ikhwan fillah bahwasanya perkara yang paling pokok bagi seorang hamba adalah bagaimana menjaga agamanya. Tempat sebaik apapun dan sebesar apapun kecintaan dia kepadanya, ketika di situ dia tidak mampu untuk menegakkan agamanya, maka dituntut untuk meninggalkannya. Oleh karena itulah ikhwan fillah, di antara perkara yang dibimbingkan oleh para ulama untuk membangun wala dan bara seorang muslim itu bukan di atas tanah kelahiran, bukan di atas tempat dia tinggal, bukan pula di atas negara yang dia tempati. Tapi hendaknya prinsip al-wala wal bara, memberikan loyalitas, itu berdasarkan agama. Dari negeri manapun ketika dia seorang muslim, maka kewajiban kita mencintainya, memberikan wala sesuai dengan kadar keislaman dan keimanan. Walaupun berbeda negeri, berbeda tempat asal dan seterusnya. Dan sebaliknya, ketika satu daerah, satu tempat, satu negara tapi berbeda agama, maka tidak wajib, bahkan tidak boleh dia untuk memberikan wala kepadanya. Dan di antara musibah yang banyak menimpa kaum muslimin ketika negeri-negeri mereka dipecah-pecah menjadi negeri-negeri yang kecil, sehingga masing-masing negeri mereka membangun ta'assub sendiri-sendiri. Oleh karena itulah ikhwan fillah, kecintaan kepada suatu tempat sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar nilai agama yang ada padanya. Baik. Dan sesuatu yang merupakan tabiat seseorang mencintai tempat dia lahir. Tapi apabila bertentangan dengan nilai-nilai agama dan membutuhkan untuk berhijrah, maka kewajiban baginya untuk berhijrah darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya Mekah itu adalah tempat yang paling beliau cintai. Tapi ketika diperintahkan untuk berhijrah, dikarenakan dimusuhi, dikarenakan di tempat tersebut beliau tidak bisa menegakkan dakwah, hanya beliau keluar menuju ke Madinah. Menunjukkan keselamatan agama lebih dari semua perkara. Harus dipentingkan. Kapan saja seorang mendapatkan keselamatan dari isi agamanya, maka itu cukup untuk dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di semua waktu-waktu yang dia miliki. Apalagi di zaman-zaman ini. Di zaman akhir ini, ketika ujian untuk seorang bisa istiqamah sangat berat. Ujian untuk bisa istiqamah sangat berat. Contoh saja, kawan. Banyak ikhwah-ikhwah di luar sana bertanya, bagaimana hukum sholat jamaah di belakang imam yang bacaannya salah-salah?
Kesalahan bukan kesalahan kecil. Bacaan Al-Fatihah tidak benar. Nah, bacaan Al-Fatihah sampai berubah maknanya. Ini saja. Nah, satu ini saja, perkara sholat saja. Ketika dia tidak mendapati masjid untuk dia bisa berjamaah dengan tenang, berjamaah dengan yakin sholatnya sah. Itu saja. Nah, itu kalau seorang muslim memperhatikan agamanya merupakan perkara yang berat yang harus dia mencari solusinya. Bukan kemudian berarti tidak wajib untuk sholat berjamaah kalau imamnya seperti itu. Bukan demikian. Nah, tapi apa? Wajib bagi dia untuk mencari bagaimana bisa menegakkan agamanya. Karena berarti kalau seandainya tidak dapat semuanya kok imam-imamnya seperti itu, ini musibah. Nah, musibah. Taib. Sehingga kalau dia tidak bisa untuk sholat berjamaah dalam keadaan yakin itu sholatnya sah, bukan berarti kemudian berarti di rumah saja. Tidak. Harus mencari solusi bagaimana dia bisa menegakkan agamanya, menegakkan jamaah yang merupakan kewajiban bagi laki-laki, bukan menyerah dengan keadaan. Ini contoh. Ini saja kalau kita berpikir kita bisa menunaikan salat berjamaah dengan tenang. Waktu kita bisa menunaikan sesuai dengan waktu yang tepat. Tidak ada keraguan bahwasanya waktu belum masuk misalnya. Salat subuh. Betapa banyak mereka yang kebingungan ketika mendapati masjid-masjid yang salat subuhnya cepat. Baik. Padahal jarak biasanya hampir di atas 15 menit. Sekitar 20 menitan dari adzan yang biasa ditetapkan di jadwal-jadwal abadi itu. Ini pun masalah tersendiri. Makanya keselamatan agama la yu'adiluha syai'. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Syukuri ketika seorang bisa mendapatkan itu dan minta istiqamah pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa husnul khatimah. Pertanyaan berikutnya, man huwa alladhi ihtafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidarihi fi Makkah? Siapa itu orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di rumahnya di Mekah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini juga jasa yang besar di dalam Islam, ya kawan. Karena di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dikarenakan kerasnya orang-orang kufar Quraisy dalam memusuhi siapa saja yang masuk ke dalam Islam. Di sini juga menunjukkan siasat dalam dakwah. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam pengecut dan para sahabat pengecut, akhwanillah. Tapi ini siasat. Ketika belum memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka secara terang-terangan, maka ya menempuh jalan yang dimampui. Karena kalau demikian kemudian menantang dengan terang-terangan, ya hanya akan mencelakakan diri sendiri. Wal jawab Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Inilah sahabat yang rumahnya menjadi menjadi tempat pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan ilmu. Yang di rumah tersebut, ikhwani fillah, masuk Islam banyak dari para sahabat-sahabat di awal-awal dakwah. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Utsman ibn al-Arqam.
Ini harusnya Utsman ibn al-Arqam. Wa dalilu haditsu Utsman ibn al-Arqam radhiyallahu anhu. Qala ana ibnu sab'atin fil Islam. Aslama abi sabi'u sab'atin wa kana daruhu bi Makkah. Aku adalah putra dari orang ketujuh di dalam Islam. Yang masuk Islam, nah, awal-awal, ikhwan. Kenapa? Beliau masuk bapakku masuk Islam, masuk dalam apa? Orang yang ketujuh dari 7 as-sabiqunal awwalun. 7 orang yang awal-awal masuk Islam. Baik. Wa kana daruhu bi Makkah, dan adalah rumahnya itu dulu di Mekah, ala Safa, di atas bukit Safa. Wa hiya dar allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fiha fi awalil Islam. Dibetulkan juga harakatnya. Dan rumah itu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya di awal keislaman untuk berdakwah. Wa fiha da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila al-Islam. Dan di rumah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyeru manusia untuk menuju ke Islam. Wa aslama fiha qaumun katsir. Dan masuk Islam di rumah itu kaum yang banyak. Dan ini cukup untuk apa? Untuk menunjukkan keberkahan keluarga tersebut. Rumah yang kemudian senantiasa diingat dalam sejarah Islam. Karena dengan sebab itu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa berjalan. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, wa fi daril Arqam ibni Abil Arqam hadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan min Quraisy bi Makkah. Dan di rumah Arqam bin Abil Arqam ini dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi dari orang-orang Quraisy di Makkah. Yad'un nasa fiha ila al-Islam fi awalil Islam hatta kharaja anha. Beliau menyeru manusia di rumah itu untuk masuk ke Islam. Itu pun ketika mau mendatangi bersembunyi, ya sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan dilihat oleh orang-orang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sembunyi-sembunyi di rumah itu di awal Islam sampai beliau keluar darinya. Wa kana daruhu bi Makkah 'ala Safa fa aslama fiha jama'atun katsirah. Dan rumah itu ada di Mekah di atas Safa. Kemudian masuk Islam di rumah itu serombongan manusia yang banyak. Wa huwa sahibu hilfil fudul, dan beliau adalah termasuk orang yang ikut dalam hilfil fudul. Apa yang dimaksud dengan hilful fudul, ikhwani fillah? Al-hilf itu suatu perjanjian dari sekelompok manusia untuk suatu hal yang kemudian mereka senantiasa jaga dan mereka taati. Dan hilfil fudul ini, ya kawan, adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad tentangnya, dan para muarrikhin, ahli tarikh
Mereka menyebutkan bahwasanya kejadian itu terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 15 tahun di bulan Dzulqa'dah. Yang Hilful Fudul ini terjadi setelah perang Fijar, sekitar 4 bulan setelahnya. Perang Fijar termasuk perang yang masyhur terjadi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab Hilful Fudul ini adalah seorang laki-laki dari daerah Zabid. Nah, yaitu satu negeri di Yaman. Dia tiba di Mekah dengan membawa barang-barang dagangan, dibeli oleh seorang dari apa? Dari penduduk Mekah, yaitu Al-As ibn Wa'il. Baik. Tapi ternyata Al-As ibn Wa'il ini berbuat zalim, dia tidak mau memberikan bayaran. Jadi dia dalam kondisi ini berarti merampas barang dagangan dari 6 pedagang Yaman tersebut. Maka Az-Zabidi ini kemudian meminta tolong kepada pemuka-pemuka Quraisy, tapi mereka tidak mau memberikan pertolongan. Kenapa? Karena melihat kedudukan Al-As ibn Wa'il, dia termasuk pemuka di kalangan mereka. Akhirnya orang tadi pun kemudian berdiri di Ka'bah dan meminta pertolongan kepada Ahlu Fihr dan Ahlul Muru'ah. Kenapa Ahlu Fihr? Karena Quraisy adalah keturunan Fihr bin Malik. Dan di antara hal yang dulu orang-orang jahiliyah mereka ikhwanifillah membangun ta'assub di sana, yaitu ketika disebut nenek moyangnya. Nah, mana dari keturunan Fihr bin Malik, mana dari Ahlul Muru'ah, orang-orang yang memiliki kehormatan. Nah, orang tersebut minta tolong dengan berdiri di Ka'bah, merupakan tempat yang mulia. Walaupun di zaman-zaman jahiliyah mereka telah memuliakannya. Maka akhirnya Zubair ibnu Abdul Muttalib. Siapa ini? Zubair bin Abdul Muttalib, salah seorang paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka dia berdiri kemudian menyambut surat tersebut. Mali hadza mutrakun. Nah, tidaklah untuk orang ini ditinggalkan dia begitu saja. Kenapa? Karena meminta pertolongan, meminta haknya atas suatu kezaliman yang dilakukan di tempat tersebut. Maka berkumpullah Bani Hashim dan Bani Zuhrah, juga Bani Taim ibn Murrah di rumah Abdullah bin Jud'an. Pernah dengar nama ini? Siapa dia Abdullah bin Jud'an? Talha? Nah, Abdullah bin Jud'an yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fi jahiliyah yasilur rahim wa yud'imul miskin, fahal dzaka nafi'uh?" Ini orangnya, yaitu seorang yang dikenal di jahiliyah, di zaman jahiliyah memang orang yang baik. Nah, suka memberi makan orang miskin, suka menyambung hubungan rahim. Nah, dikenal kebaikannya di zaman jahiliyah dengan akhlak dan kehormatan. Maka ditanyakan oleh Aisyah, apakah itu bermanfaat baginya? Tapi karena perkaranya bukan sekedar perkara perasaan, bukan pula hanya sekedar muamalah sesama manusia, tapi perkaranya yang paling pokok adalah
kebenaran dalam bertauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la. Tidak. Kenapa? Karena dia seorang kafir. Innahu lam yakul yauman rabbighfir li khati'ati yaumati. Karena tidak beriman kepada hari kebangkitan. Tidak pernah meminta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Nah, di zaman jahiliyah itu Bani Hashim, Bani Zuhrah, kemudian Bani Taim ibn Murrah berkumpul di rumah Abdullah ibn Jud'an. Maka dia pun memberikan jamuan makanan. Kemudian baru di situ mereka tahalafu, yaitu membuat hilf, membuat perjanjian, kesepakatan bersama. Nah, taib di bulan haram, yaitu di bulan apa? Tadi Dzulqa'dah. Taib. Hanya apa yang mereka janjikan di situ, yang disepakati, yaitu wa tahalafu billah la yakunanna yadan wahidah ma'al madlum 'alal zalim hatta yarudda ilaihi haqqu. Hatta yuradda ilaihi haqqu. Yaitu mereka bersepakat untuk seia sekata. Yaitu satu tangan, dalam artian bersatu bersama-sama untuk untuk menghadapi orang yang berbuat zalim. Berarti untuk bareng-bareng menolong yang dizalimi sampai orang yang berbuat zalim mengembalikan hak orang yang dizalimi. Walaupun dia seorang yang memiliki kehormatan. Karena tentunya kalau masing-masing menuntut tidak berani, mungkin akan diserang oleh anggota kabilah tersebut yang merasa terusik dan seterusnya. Tapi ketika mereka bersepakat, ini keadaan semakin kuat. Maka akhirnya mereka pun berjalan menuju ke As ibn Wa'il dan mengambil barang-barang yang telah dirampas olehnya dari Az-Zabidi dan dikembalikan. Kemudian hilf ini terus berlangsung. Mereka telah menunaikan perjanjian itu sehingga hilf ini masyhur dengan hilful fudul. Kenapa dinamakan dengan hilful fudul? Dikarenakan yang membuat perjanjian itu adalah deretan orang-orang yang bernama Fadl. Ya, al-Fadl jamaknya di sini dikatakan al-fudul. Di antaranya yaitu Al-Fadl ibn al-Harith. Kemudian Al-Fadl ibn Wada'ah dan Al-Fadl ibn Fadalah. Karena orang-orang tersebut bernama Fadl sehingga dinamakan dengan Hilful Fudul, yaitu perjanjian bersama dari orang-orang yang bernama Fadl. Taib. Di masa-masa jahiliyah dulu berhubungan dengan kasus seorang pedagang dari Yaman yang dirampas dagangannya oleh siapa? Al-As ibn Wa'il. Yang kalau dihubungkan dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini kejadiannya ketika Nabi berumur sekitar 15 tahun. Kemudian masyhur juga dalam syair perkataan Zubair bin Abdul Muttalib, innal fudula ta'aqadu wa tahalafu alla yuqima bi batni Makkah zalimu. Amrun alaihi ta'aqadu wa tawasaku fal jaru wal mu'tarru fihim salimu. Ini juga menunjukkan kehormatan Bani Hashim. Mereka memang sejak awal, walaupun di masa-masa jahiliyah, dikenal dengan orang-orang yang menegakkan kebenaran, yang adil.
Nah, di sini al-fudul, orang-orang yang bernama Fudul, mereka bersumpah, yaitu melakukan perjanjian untuk tidak ada di Batni Makkah seorang yang zalim. Zalim tidak akan dibiarkan. Nah, sisi ini juga ikhwan yang menguatkan kondisi siapa? Arqam bin Abil Arqam. Karena beliau termasuk dari mereka-mereka yang ikut dalam Hilful Fudul. Nah, pahami itu tentang apa? Kisah Hilful Fudul ini. Tokoh-tokoh yang berhubungan dengannya, terutama kenapa dinamakan dengan Hilful Fudul, hendaknya diingat-ingat. Baik, barakallahu fiikum, nas'alullah at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.